recordingnya ya. Ya, oke, baik, rekan-rekan semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, ya, oke, terima kasih. Senang sekali rasanya Pak Jerry ini ya, ketemu kalian lagi gitu ya, ketemu juga dengan kakak kelasmu, Kak Yanwardi gitu ya, di acara praktikum ya pada kesempatan siang hari ini masih meneruskan pertemuan kita yang lalu gitu ya, yaitu hari ini kita bicara mengenai join gitu ya. Oke, mungkin langsung aja agendanya saya akan langsung bukakan gitu ya, biar lebih cepat ya. Oke, saya stop sharing. Baik, Pak Jiri akan langsung masuk ke PDF-nya. Sebentar. Oke, udah muncul rekan-rekan? Halo, udah muncul? Sudah Pak. Baik, ini sebenarnya adalah bagian 3 gitu ya di pertemuan kita kali ini gitu ya. Tapi masih soal query komersial di ML gitu ya pembahasannya. Oke, sebelum memulai lebih lanjut gitu ya, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Shalom. Shalom. Oke. Salam Shalom Pak. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, ya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya. Rahayu, rahayu. Ya, oke, rekan-rekan, langsung aja terus, ya. Jadi di kelas ini ada tim, gitu ya. Jadi saya ada di kelas D itu ada Kak Ardia dan di kelas C ini ada Kak Yanuar ya, yang nantinya akan membantu rekan-rekan. Oke, dan semua kelas ini di-guide oleh Pak Jerry. Masih kemudian agenda kita masih soal yang kemarin yaitu meneruskan di pertemuan yang ke-9 gitu ya. Yaitu kita diharapkan untuk mampu melakukan manipulasi terhadap data dalam tabel. Kemudian kita masih hari ini fokusnya di ML-nya adalah join. Kemudian nanti kita akan diskusi dan tanya jawab, juga kita akan sedikit membahas mengenai tugas besar gitu ya. Oke, kemudian hasil review yang kemarin sudah Anda isi. Oke, sekali lagi diingatkan untuk hari Kamis itu adalah tanggal 24 gitu ya. Jadi itu kemarin sudah diberitahu itu adalah cuti bersama untuk hari Natal. Ya, jadi di hari Kamis nanti kita tidak ada kelas seperti ini, tetapi nanti Pak Jiri akan tetap membuat video asinkronus gitu ya. Jadi mungkin pembicaraan di tugas besar itu di hari Senin depannya, tanggal 28. Gitu. Oke, nah kemudian Anda dapat mengakses ya perkuliahan ini menggunakan perangkat bergerak dan non bergerak Anda. Ya, misalkan aja non bergerak ya PC gitu ya, yang bergerak bisa tablet ya, tablet PC, laptop gitu ya. Kemudian smartphone Anda. Sejauh dia memiliki koneksi internet ya. Dan kemudian nanti catatan dan tugas pintar Anda itu bisa Anda kumpulkan melalui LMS ya. Ini bisa langsung dipantau. Jadi pertemuan yang kemarin ya, dan hari ini bisa Anda kumpulkan di sana untuk laporan praktikum ya. Oke. Nah, nanti kalau Anda buka LMS ini sudah ada tadi ya. Baik, evaluasi belajar kita itu ya ada diharapkan di sini on time sudah ya, kemudian aktif di kelas dalam arti bisa ada sumbangsihnya di kelas, kemudian menyelesaikan tugas dan juga bersikap yang baik ya di di perkuliahan kita. Artinya sikap yang baik itu ditunjukkan dengan salah satunya adalah kalau Anda tidak berkenan di dengan apa yang kita sajikan gitu ya. Saya maupun Mas Januardi itu Anda bisa langsung sampaikan. Gitu ya. Jangan pada saat nanti ada penilaian-penilaian di akhir gitu ya. Karena akan sangat percuma sekali itu tidak bisa kita recover. Begitu ya. Jadi recovernya pada saat PPM seperti ini ya prosesnya.
Oke, dan ini langsung saja nanti kita akan masuk ke praktikum serta diskusi, gitu ya. Dan nantinya akan dipandu oleh Kak Yanuardi, gitu ya. Dan nanti di hari Kamis saya sendiri, gitu ya. Meskipun nanti melalui asinkronus. Kak Yanuardi sudah siap, Kak Yanuardi? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dari ini saya escape dulu. Saya stop sharing. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Yanuardi. Silakan. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi DML yang kemarin. Nah, pada materi ini, di dalamnya itu ada yang pertama ada join, kedua ada union, tiga ada operator comparison, any, dan all, dan yang keempat ada intersect dan extend. Yang pertama join. Nah, join ini merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel atau temporary baru yang disebut sebagai joined table. Jadi join ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu ada inner join dan outer join. Yang pertama ada inner join. Inner join ini pada dasarnya adalah menemukan persimpangan intersection antara dari dua buah tabel. Nah, untuk inner join ini sintaksnya seperti ini. Yang pertama di select nama tabel yang pertama, nama kolom pertama, selanjutnya nama tabel pertama, kolom yang kedua, dan seterusnya nama tabel kedua, kolom kedua, from nama tabel pertama, nama tabelnya, inner join, nama tabel kedua, on, nama tabel pertama, titik, nama kolom pertama, kemudian nama tabel 2, nama kolom 2. Untuk contohnya, kita buka MySQL terlebih dahulu. Ini ngelanjutin pakai database yang perpustakaan kemarin ya. Kemarin udah buat database namanya perpustakaan ya. Sekarang kita use saja. Nanti bagi teman-teman yang ketinggalan, Udah. silakan nanti ditanyakan dulu Kak Yanuardi, ya. Jadi silakan Anda berbicara supaya kakakmu ini tidak langsung OTW gitu ya. Tapi Anda menunggu Anda gitu. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan, silakan nanti diinterupsi. Ya, terima kasih. Udah pada masuk ke ini belum? Ke database perpustakaan. Jadi kita akan melanjutkan database yang kemarin yang sudah dibuat. Kalau sudah masuk ke database perpustakaan, kita bisa lanjutkan ke contoh. Ini kan sudah masuk ya di use perpustakaan. Nah, untuk inner join ini, yang pertama itu kan ada select, terus nama tabel pertama kan di sini kita akan memakai tabel buku, terus kolom pertamanya kan ada ID buku, koma, terus yang kedua kita ingin menampilkan judul buku, nama filenya yang ingin kita tampilkan. Terus yang ketiga ada rak, dari nama tabel rak kita ingin menampilkan ID raknya. Terus selanjutnya ada kita ingin menampilkan nama raknya dari
tabel rak. Saya ingin menampilkan nama rak. Ini ya. Kalau udah selesai semua, kalian enter. Terus bisa dilanjutkan dengan from. Kan yang pertama ini kan ada buku, kita pakai buku, ini menampilkan ID buku, judul bukunya dari tabel buku ini. Terus yang kedua ada, kita ingin menampilkan ID rak dari tabel rak, yang terakhir ada nama rak. From, nama tabel ini, buku, inner join rak. Jadi buku ini, tabel buku ini, inner join rak. On, buku, titik, ID underscore buku, sama dengan rak, titik, ID, buku. Setelah selesai, kita kasih titik 2 koma, terus enter. Sudah selesai? Halo? Atau ada yang error? Sudah. Terus yang kedua ada outer join. Outer join dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Left outer join atau left join mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau nol jika tidak ada nilai yang sesuai. Sintaksnya seperti ini, select nama tabel 1, nama kolom pertama, nama tabel 1, nama kolom kedua, dan seterusnya. From, nama tabel 1, left join, nama tabel kedua, on, nama tabel pertama, nama kolomnya yang pertama, dan sama dengan nama tabel kedua dan nama kolom pertama. Untuk sintaksnya bisa kita langsung coba. Pertama, select, kita ingin menampilkan ID buku. Kita ketik nama tabel pertama yaitu buku, terus nama kolom pertama yaitu ID buku. Selanjutnya, nama tabel pertama buku, nama tabel kedua kan ada kode buku. Ketiga, ada nama tabel kedua yaitu rak. Saya ingin menampilkan ID rak. Terus yang terakhir ada rak titik nama underscore rak. Kalau udah bisa kalian enter. Terus from buku, di sini tulis left join, nama tabel kedua yaitu rak, on, nama tabel pertama yaitu buku, titik ID buku sama dengan nama tabel kedua rak titik ID buku. Jika udah enter, ada yang mau ditanyain dari left join? Atau ada yang error?
Halo, Kak, mau nanya, kalau iya gimana? lebih dari 2 gimana? Kayak misal 3 atau 4. Iya, gimana? Nama tabelnya lebih dari 2 yang mau ditampilin. Kan itu ada 2 tabel ya, buku sama rak. Iya, Mau lebih dari 2, oh, jadi mau nampilin lebih dari 2 gitu ya? ya. Oke. Nah, di sini kan ada tabel peminjaman ya. Kita lihat di sini kan ada ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Ini kan dia berelasi. Jadi kita bisa nampilkan 3 tabel gitu. Misalkan dia kan lebih dari 2. Contohnya kan dari inner join. Yang pertama nih, ini kan inner join itu kan dia hanya 2 tabel kan. Buku sama raknya aja. Nah, kalian bisa tulis aja gini. Select yang pertama, nama tabel pertama kan kita misalkan dari peminjaman. Jangan peminjaman, kita dari ini dulu, lihat dulu. Lihat tabel buku dulu. Pertama kita ingin menampilkan misalkan buku, ID bukunya. Terus yang kedua, buku, misalkan judulnya, judul bukunya. Terus kan dari peminjaman ini kan ada tanggal pinjam, misalkan kalian menampilkan peminjaman gitu. Misalkan peminjaman, nama tabelnya ya. Nama tabel, titik, sini ada tanggal pinjam. Filenya, tanggal pinjam. Terus di sini ada ID petugas. Misalkan petugas. Ini tabelnya dari petugas apa sih? Oh, nama tabel petugas. ID petugas gitu. Dan kasih from peminjaman, gitu. From peminjaman, inner join, buku, inner join buku on peminjaman, titik ID bukunya. Kan di peminjaman ini kan ada ID buku. Nah, ini kan dia ada di buku, lalu kita samakan dengan di tabel bukunya tersebut. Misalkan di buku kan ada ID bukunya. From peminjaman inner join buku on peminjaman titik ID buku sama dengan buku titik ID buku. Dan enter lagi inner join. Misalkan tadi ini yang ketiga, terakhir kan yang ketiga kan ada tabel petugas, inner join petugas on peminjaman titik ID petugas sama dengan petugas ID petugas. Nah, maka nanti dia akan muncul ID bukunya, judul buku, tanggal pinjam, dan ID petugasnya. Ini dia menggabungkan 3 tabel ya. Paham nggak? Jadi harus yang berelasi gitu antara kolom. Iya, jadi dia harus memiliki relasi. Kan di sini kan udah ada nih, misalkan dari tabel peminjaman itu kan ada ID buku, ID petugas. Nah, di sini kan bisa kita inner join gitu loh. Jadi kan di sini kan inner join-nya itu kan kita pilih nih dari mana, from. Misalkan dari tabel peminjaman gitu ya, yang ada relasinya gitu, dari tabel peminjaman inner join
kita joinkan buku ini gitu dengan tabel ini gitu, tabel peminjaman di on peminjaman kan ada ID, lalu kita samakan dengan ID buku tersebut gitu relasinya. Ini harus disamakan. Kalau misalkan kalian inner join misalkan yang pertama petugas gitu ya, tapi di sininya kalian bukan petugas melainkan buku gitu, nanti error gitu hasilnya. Jadi harus sama, misalkan pertama itu kalian menggabungkan buku dulu gitu, berarti nanti di sininya query sini itu harus sama gitu di buku. Nah terus yang kedua, kalian ingin menggabungkan dari petugas ini gitu dengan ini gitu, inner join petugas on dari peminjaman ID petugasnya disamakan gitu dengan ini. Paham? Iya Kak, paham. Ada masih bingung. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang error nggak? Bisa semua ya, nggak ada yang error. Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada yang error. Selanjutnya ada rect outer join. Rect outer join atau rect join pada dasarnya sama seperti left join, namun dalam bentuk terbalik dari kanan, terbalik kanan dan kiri. Sintak rect join seperti ini. Select nama tabel pertama, nama kolom pertama, nama tabel pertama, nama kolom kedua, dan seterusnya. From nama tabel pertama, rect join, nama tabel kedua, on nama tabel pertama, nama kolom pertama sama dengan nama tabel kedua, titik nama kolom pertama. Untuk lebih jelasnya, rect join query-nya seperti ini. Select buku, di buku. Terus yang kedua ada kode buku. Terus yang ketiga ada lokasi rak. Select buku titik ID buku, ID underscore buku, koma buku, nama tabelnya titik, nama kolomnya itu kode underscore buku, koma rak, nama tabelnya titik, nama kolom lokasi underscore rak, koma nama tabel rak, titik, nama kolom nama underscore rak. Setelah itu enter from buku, nama tabel, rect join, nama tabel rak, on buku, titik ID buku sama dengan rak, titik ID buku. Itu titik dua koma, enter. Udah bisa. Ini buat sintaks dari rect join ya. Misalkan di sini select, misalkan kalian ingin menampilkan apa aja gitu. Di sini kan menampilkan ID bukunya,
pertama, yang kedua ada kode buku, ada lokasi dari tabel rak gitu, nama raknya dari standar dari tabel rak, from buku, kita rek join raknya gitu dengan buku, on buku, ID bukunya itu sama dengan rak ID buku. Ada yang error nggak nih? Nggak ada ya, berarti kita bisa lanjutkan. Selanjutnya ada full outer join. Jadi full outer join atau full join pada hakikatnya ini merupakan kombinasi dari left dan right join. Sintaksnya select bintang from nama tabelnya, full join, lalu nama tabel yang kedua itu yang ingin kita full join gitu, lalu ada using gitu, lalu nama kolomnya. Nah, untuk contohnya tuh seperti ini, full join. Yang tadi kan pertama ada select bintang from, dan nama tabel pertama itu kan ada buku, kita full join dengan tabel rak gitu. Terus using ini nama kolomnya ya, nama kolomnya itu kan di buku. Nah, di sini akan muncul semuanya. Kalau misalkan kalian bingung dari full join ini, misalkan yang pertama ini kan ada select bintang from buku. Tabel pertama kan buku, kita ingin full join dengan tabel rak gitu ya. Usingnya ini tuh, jadi kita pakai kolom dari tabel buku. Di tabel buku ini kan ada ID buku. Lalu di tabel rak juga ada ID bukunya gitu. Jadi nanti dia bisa di full join gitu. Nah, misalkan kalian lihat di sini sama buku. Nah, di buku kalau kita describe itu kan di field-nya itu kan ada ID buku. Tuh. Nah, kalau di tabel rak dia ada ID bukunya juga gitu. Jadi nanti dia bisa di full join gitu dengan menggunakan nama kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Ini dari rak dengan buku. Paham? Silakan, jangan hanya diam, nanti Kak Yanwardi tidak tahu loh kalau rekan-rekan ini apa namanya ketinggalan gitu ya, atau dirasa Kak Yanwardi kecepatan gitu ya. Silakan bicara ya, jangan di apa namanya ditahan-tahan loh. Nanti ini repot ya, ini kelasnya ya. Silakan, ada yang ketinggalan tidak rekan-rekan? Bisa ngikut tidak? Halo? Bisa Pak, Mas. Bisa ya? Jangan sampai ketinggalan ya. Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Silakan Mas Yanwardi lagi. Oke, jadi full join udah. Terus selanjutnya ada union. Nah, dari union ini statement yang mengkombinasikan dua buah atau lebih resultat dari beberapa tabel dengan statement select sehingga menjadi satu buah resultat. Union statement memiliki beberapa ketentuan.
ketentuannya itu yang pertama jumlah kolom atau field dari setiap statement select harus sama. Terus ketentuan yang kedua, tipe data kolom dari setiap statement select harus kompatibel. Secara default, statement union ini akan menghapus semua record duplikat atau duplikasi dari result set. Apabila Anda ingin record yang duplikat tetap ditampilkan, maka pada result set tersebut tuliskan secara eksplisit union all. Nah, untuk contohnya union seperti ini. Nah, sinteksnya seperti ini, kita lihat dulu. Yang pertama kan ada kurung buka, select bintang from nama tabel yang pertama, kurung tutup, union. Yang kedua, select bintang from nama tabel kedua gitu. Ini untuk yang pertama. Terus yang kedua dari union all-nya, dia tanpa kurung ini ya, langsung select bintang from tabel pertama, union all, select bintang from tabel kedua gitu. Kan tadi kan ada penjelasan di sini, apabila Anda ingin record yang duplikasi tetap ditampilkan gitu, maka pada result set tersebut dituliskan secara eksplisit dengan union all. Nah, ini kan dia menuliskan secara eksplisit gitu dari union all. Jadi nanti ini outputnya itu, contohnya dari tabel hasilnya nanti yang ada duplikasi itu akan tetap ditampilkan. Beda sama ini. Kalau ini tuh nanti yang duplikasi itu tidak akan ditampilkan. Akan menghapus, jadi secara default gitu union akan menghapus semua record duplikat dari result set. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, kurung buka, tulis select bintang from tabel pertama itu buku, kurung tutup. Di sini ada query-nya union spasi, kurung buka lagi, select bintang from anggota, kurung tutup, lalu 2 koma, lalu ke enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Terus yang kedua ada union all, yang tadi kan cuman ini aja tanpa ini ya, tanpa kurung ini ya. Langsung tuliskan select from nama tabelnya, pengembalian union all, select from Jerman, nama tabelnya. Nah, saya akan seperti ini. Ada yang mau ditanyain nggak dari union ini? Ini kan yang pertama kan ada sintaks dari union. Sintaksnya seperti ini. Terus ada union all. Union all itu seperti ini.
kita lihat kan yang pertama pakai ini ya. Kita coba dengan yang sama ya. Buku dengan select bintang from. Halo, ada yang mau ditanyain dari Union? Kalau enggak kita lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada operator comparison any dan all subquery. Subquery adalah query nested atau sebuah query yang ada di dalam query. Subquery merupakan pernyataan select yang merupakan bagian dari pernyataan insert select. Sintaksnya select nama kolom from nama tabel, where nama kolom, lalu operator subquery-nya. Dalam subquery ini kan ada any dan subquery any dan subquery all. Jadi kalian misalkan ada query pertama gitu. Jadi nanti dari query pertama itu kalian bisa menginputkan query subnya gitu atau nested gitu. Jadi kayak bersarang gitu. Satu query di dalamnya ada query lagi. Yang pertama ada subquery any. Menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Hanya beberapa data. Contohnya dari sintaksnya seperti ini, select nama kolom pertama, nama kolom kedua, from nama tabel, nama tabelnya, di mana, where, kondisi operator pembandingan tersebut, ini lalu subquery-nya. Nah, lebih jelasnya seperti ini untuk contohnya. Untuk contoh subquery dari any kan pertama ada select. Kita ingin menampilkan judul buku gitu ya, nama kolomnya, judul buku. Lalu kedua ada kolom start dari from tabelnya, nama tabel buku. Lalu where. Nah, di sini kan ada operator pembanding gitu ya. Kondisi, lalu operator pembandingnya. Operator perbandingan. Di sini operator pembandingnya itu stok gitu. Stok itu lebih besar. Di sini kita tulis, kita buat subquery lagi dari any gitu ya. Subquery. Lalu di dalam ini query lagi ada select stock from buku. Lalu enter. Paham nggak dari ini subquery ini any? Kan biasanya kan kalian misalkan contohnya nih ingin menampilkan data stok itu, misalkan ada kondisinya kan, di sini kan kondisi ya, misalkan stoknya itu lebih besar dari 15 gitu ya contohnya. Di sini bisa kalian langsung tulis gitu 15 gitu. Nah, di sini kan ada subquery lagi, contohnya itu kalian punya tabel lain lah gitu. Kalian punya tabel lain lagi gitu. Di situ ada kondisi lagi gitu ya. Kalian bisa tulis aja gini. Ini kan dia menampilkan judul buku, lalu stoknya gitu ya, dari tabel buku. Jadi di mana ini kan kondisi where gitu, lalu ada operator pembandingnya. Operator pembandingnya itu dari stok gitu ya. Stoknya itu lebih besar gitu. Ini, nah di sini kita pilih nih, misalkan perbandingannya apa gitu. Misalkan perbandingannya dari
tabel stok gitu dari from buku gitu. Kalau ada yang bingung ditanyain aja. Kalau nggak ada kita lanjutin. Nah, yang kedua itu ada subquery all. Yang pertama kan ada any. Jadi itu dia menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery, hanya beberapa data gitu. Nah, yang kedua itu ada all. All ini diikuti dengan operator perbandingan, digunakan memiliki arti. Arti menampilkan nilai jika perbandingan bernilai benar untuk semua data. Operator perbandingan tersebut berupa seperti ini, lebih kecil atau ini sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Sintaksnya select nama kolom, from nama tabelnya, where kondisi, operator perbandingannya, all, lalu dituliskan dengan subquery-nya. Kita bisa langsung tulis di sini, misalkan select judul buku stok from buku where stok gitu. Di sini kan operator all itu kan perbandingannya berupa seperti ini ya. Misalkan kecil. Lalu di sini ada subquery-nya. Nah, di sini empty set hasilnya karena dia kan dari tabel yang pertama, yang dari query pertama itu kan stoknya itu kan dia bukan lebih kecil gitu. Dia bukan lebih kecil dari yang query kedua gitu. Jadi dia tidak menampilkan. Ada yang bingung nggak? Kak, saya masih bingung. Itu kenapa tahu lebih besar sama lebih kecilnya ada nggak adanya itu dari mana, Kak? Gini ya, kita coba yang lebih spesifik itu mungkin ya. Query-nya sama, misalkan ini kan ada operator perbanding, misalkan kalian itu perbandingan itu sama dengan gitu ya, lalu di sini ada subquery-nya, misalkan kalian ingin subquery-nya itu select, misalkan dari stock, gitu, from buku, where, misalkan kalian tambahin lagi nih, misalkan kalian tambahin lagi kondisinya lagi gitu, misalkan di mana stok itu, misalkan kalian ini stoknya itu yang lebih kecil gitu, misalkan lebih kecil dari 10 gitu ya. Ngerti nggak? Jadi maksudnya dari ini subquery itu kan kamu jadi misalkan ini kan query pertama udah selesai nih ya. Ini kan sudah selesai gitu. Di sini sebenarnya kalian bisa langsung tulis 10 aja udah bisa keluar kayak gini gitu loh. Kalian langsung tulis 10 gitu. Nanti keluarnya bakal sama gitu. Cuman kita itu menggunakan subquery gitu. Misalkan kalian punya tabel lain gitu dengan kondisi yang apa gitu.
Kalau untuk operator perbandingannya ini sebenarnya bebas gitu. Misalkan kalian ingin lebih kecil gitu, kalian ingin menampilkan yang lebih kecil gitu dari perbandingannya itu gitu. Atau misalkan kita pakai ini kan sedang Paham, Kak. pakai tabel yang sama ya. Misalkan ini yang pertama tabel pertama gitu, ini kan masih pakai yang tabel pertama gitu. Sekarang kita pakai tabel yang berbeda deh. Tabel apa aja sih? Cuman kondisinya nggak ada yang memenuhin ya dari semua tabel ini. Jadi intinya gitu aja, gini maksudnya ini kan query pertama gitu. Dari sini kan dia query pertama nih. Nah, kalian bisa pakai query kedua gitu atau nested subquery. Kita bisa pakai subquery all gitu atau yang pertama tadi subquery any gitu. Dari any dan all ini kan ada perbedaan. Yang pertama itu any itu dia menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery, hanya beberapa data gitu ya. Lalu kalau subquery all itu yaitu digunakan memiliki arti menampilkan nilai jika perbandingan bernilai benar untuk semua data. Jadi perbandingan itu berarti harus yang ada angkanya gitu ya, Kak? Iya. Yang angkanya bisa dibandingin gitu. Iya. Nggak hanya angka sih, misalkan kalian ingin perbandingan apa gitu. Kalau yang lebih kecil dari lebih besar ya harus angka gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin, misalnya kan ada perbandingannya kan, ini kan operator perbandingan ya. Misalkan ada tidak sama dengan gitu, sama dengan. Nah kalau ini kalian bisa pakai kayak string gitu, varchar gitu. Varchar bisa kalian bandingkan gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Paham. Udah paham. Kemudian selanjutnya ada intersect dan expect. Intersect sebuah fungsi yang berguna untuk menampilkan irisan dari dua tabel atau lebih. Sintaksnya seperti ini. Select nama kolom from nama tabelnya yang pertama, not in. Lalu ini kan ada subquery lagi nih. Not in kan ini subquery. Select nama kolom from nama tabel yang kedua. Contohnya untuk intersect itu ada select ID buku from nama tabelnya itu kan buku, lalu kondisinya where ID buku in select buku from rak. Nah ini perintah intersect. Select ID buku, jadi kita ingin menampilkan ID buku saja gitu. From dari tabel bukunya, dari tabelnya, kondisinya where, di mana ID buku, gitu. Jadi ID buku di dalam in kan gitu, di dalam subquery ini. Jadi ada di dalam ID buku from rak-nya. Terus yang kedua ada expect. Expect digunakan untuk menampilkan hanya query pertama saja. Sedangkan hasil query kedua
dan yang sama dengan hasil query kedua tidak akan ditampilkan. Kita seperti ini, select nama kolom from nama tabel in. Oh, berarti ini tuker ya intersect sama expect. Berarti yang ini tuh ini ya yang expect ya. Karena dia kan pakai in gitu. Kalau yang intersect itu dia pakai not in. In. Nah, di sini ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa di sini hasilnya empty set? Halo? Kan yang pertama ini kan dari Xcap ya. Dari Xcap itu kan perintahnya ada in gitu ya. Ini query-nya. Nah, ini query-nya kan dia di sini kan tampil ID bukunya gitu. Terus yang kedua ini kan ada intersect. Intersect ini kan dia pakai not in gitu ya. Padahal sama gitu. Query-nya sama kan dengan yang atas gitu. Hanya bedanya di sini dia pakai in gitu, di sini not in gitu. Subquery-nya juga sama gitu. Kenapa dia empty set gitu. Ada yang tahu nggak nih? Ini kenapa dia empty set? Jadi dia tuh kan di sini kan query-nya itu select ID buku gitu ya. Pertama dari from buku, di mana ID buku not in, tidak ada di dalam ID bukunya di dalam tabel rak gitu loh. Jadi kan isi dari, kalian bisa lihat aja gini ya di sini. Nah di sini kan ID bukunya kan sama semua ya, Abema yang di sini gitu. Jadi dia nggak ada gitu. Hasilnya empty. Ada yang mau ditanyain? Atau masih bingung? Halo? Silakan rekan-rekan sebelum kelasnya ini berakhir karena waktunya kita dibatasi oleh waktu. Ada yang masih perlu ditanyakan oleh kakakmu? Silakan, monggo. Mungkin lanjut dulu, Kak. Cukup Bang. ya berarti ya. Jadi kalau nggak ada yang mau ditanyain, ini kan udah terakhir gitu ya. Jadi udah waktunya saya persilakan untuk Pak Jerry. Ya, oke. Terima kasih Kak Yanuardi telah memandu kita di perkuliahan pada kesempatan siang hari ini. Dan mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada ini Pak Jerry akan bilang pada bahwasannya ini kelasmu adalah kelas yang agak unik, gitu ya. Kalau besok ada tulisan komplain Pak, kecepatan Pak, gitu ya, tetapi di sini tidak apa namanya, Anda tidak bilang, ya gimana kita bisa tahu, gitu ya. Ini kan kita tidak punya ilmu
kebatinan gitu ya. Jadi saya dan Mas Januari itu tidak punya ilmu itu gitu ya. Ilmu kebatinan itu tidak ada. Jadi harus Anda sampaikan secara oral di sini ya. Sehingga harapannya Anda bisa berkuliah dengan nyaman gitu ya. Jadi kalau Anda kurang jelas ya disampaikan saja ya. Kan sangat lucu sekali gitu ya. Kalau di kelas waktu sinkronus tidak ada bicaranya gitu ya, tidak ada perkataannya, tidak ada konfirmasinya, tapi nanti munculnya ada di penilaian, itu kan sangat aneh gitu ya. Nah, ini khusus kelas C, mohon perhatian seperti itu gitu ya. Karena ini termasuk nilai di kelas ini yang cukup rendah gitu ya. Jadi kita bisa meningkatkan kembali dengan cara komunikasi yang baik ya. Silakan Anda memulai langsung menanyakan kepada saya atau ke Kak Yanuardi gitu ya. Atau kita semuanya terbuka gitu ya untuk membantu saudara-saudara ini. Dan perlu diingat untuk perkuliahan ini secara RPS kan lihat kembali yang sudah Pak Jerry bagikan di pertemuan 1 kontrak kuliah. Memang kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi satu mata kuliahnya itu 50 menit gitu. Jadi kalau ini sampai 60 menit ini sebenarnya sudah luar biasa sekali gitu ya. Silakan nanti diperhatikan lagi di RPS gitu ya. Nah, cuma masalahnya ketika satu jam ini yang seharusnya 50 menit gitu ya di RPS. Nah, karena ini kita berusaha untuk membuat Anda semakin baik. Nah, cuma kita juga ditarget untuk menyampaikan. Jadi setiap pertemuan itu ada yang harus kita sampaikan gitu ya. Jadi goal-goalnya itu harus tersampaikan. Meskipun nanti di sini Pak ini waktunya kan memang kurang, ya memang kurang gitu ya. Karena kita terbatas oleh aturan dari online ini gitu ya. Jadi teman-teman silakan untuk berkomunikasi salah satunya dengan saya atau dengan Mas Januardi gitu ya untuk membantu saudara. Memang beda dengan kalau kita kuliah secara luring gitu ya, bukan daring. Ini bisa sampai 3 jam kita bisa bertemu di ruang praktikum gitu ya, lebih lama gitu ya. Nah ini kan tidak ya, yang kali ini dia nggak bisa ya, karena kita masih terkendala pandemi seperti ini ya, aturan pemerintah. Jadi silakan komunikasinya untuk kelas C saya himbau yang baik gitu, ya. Sehingga nanti perkuliahan kita semuanya nilainya bagus-bagus semua. Ya, saling tolong menolong antara saya, Mas Januardi dan Anda ya, semuanya. Kita warga yang sama, keluarga yang sama jadi bisa saling berkolaborasi. Mungkin itu ya. Jadi kalau dan satu lagi mungkin kalau yang di ini sudah saya lihat yang evaluasi kemarin ya, yang sudah Anda isi, ya memang ada yang setuju ada yang tidak, tetapi Pak Jari akan menggunakan suara mayoritas, gitu ya. Jadi yang akan kita jalankan seperti itu, ya. Dan kalau ini kan orangnya banyak ya 35, itu tidak mungkin saya dan Mas Yonadi memenuhi kebutuhan Anda dalam arti tuntutan Anda satu persatu, gitu ya. Jadi yang kita ikuti adalah tuntutan mayoritas, sehingga yang lain bisa menyelesaikan diri. Mungkin itu saja dari saya. Ada mungkin tambahan dari Mas Januardi? Halo? Ada tambahan dari Kak Nggak ada, Pak. Oke, cukup ya? Rekan-rekan cukup, Pak Ketua kelas? Ya, mungkin kalau ini aja sih, Pak. Kalau ada yang bingung, nanti bisa ditanyain lewat grup atau lewat WhatsApp gitu. Oke, ya betul ya. Jadi jangan kasihan nih kakakmu ya. Kakakmu udah bilang, udah ngajari Anda ini sudah capek-capek gitu ya. Sudah mengeluangkan waktunya dan sebagainya untuk mengajari Anda bisa. Dan Anda ya saja, tapi ternyata nanti endingnya tidak iya, gitu kan repot ya. Jadi silakan ini keterbukaan informasi Anda manfaatkan di kelas kita ya. Terutama saya himbau untuk kelas C yang sedikit unik ini ya kelasnya ya daripada kelas yang lain. Oke. Saran saya seperti itu rekan-rekan, semua bisa dengar? Halo? Bisa mendengar? Iya Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Siapa? Baik ya, jadi harapannya kita semuanya meningkat lah ya, penilaian kita dan sebagainya itu ya. Juga pemahaman kita ya paling penting. Oke, mungkin tidak saya panjangkan lagi. Akhir kata saya dan Kak Yanuardi pamit undur diri. Kita bertemu di 2 minggu lagi karena di tanggal 24 Anda libur ya, berarti seminggu lagi tanggal 28 kalau yang di kelas praktikum. Kalau yang di kelas teori hari Kamis besok ini kan off ya. Berarti tetapi Anda tetap saya buatkan materi
asinkronusnya itu Anda bisa Anda nikmati kapan saja, terserah, gitu ya, waktunya bebas. Oke, dan tidak saya panjangkan lagi. Akhir kata saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Kak Yanuarti. Makasih. Boleh Lip? Makasih Kak Yanuar. Oke, Dalip dia, ya. Silakan, monggo Lip.